20 tahun jadi pelatih. Baru kali ini Thomas Doll tidak pernah dihubungi pelatih timnas. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menjadi sosok yang paling kritis dalam pemanggilan pemain ke timnas. Terbaru, 3 pemain tim Macan Kemayoran yakni Hansa Muyama, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu harus merapat ke timnas Indonesia. Satu hal yang menjadi sorotan adalah tidak adanya komunikasi antara pelatih timnas dan klub. Bahkan, Ferrari harus pergi dari Persija setelah sebelumnya sempat melaksanakan TC bersama timnas U20 Indonesia. Thomas Doll menjelaskan jika pengalaman ini merupakan pertama kali dalam karirnya. Menurutnya, memanggil pemain ke timnas saat kompetisi masih berjalan tidak dibenarkan. Namun situasi Liga 1 2022-2023 yang memiliki jadwal padat membuat beberapa pelatih mengeluhkan masalah ini. Jadi buat saya ini pengalaman baru, tapi saya tak suka hal ini. Karena saya datang dari dunia yang berbeda, saya bermain dan saya melatih di negara-negara lain. Di Jerman, Anda bekerja untuk tidak bisa lakukan semacam itu. Lalu saya di sini, semua orang setuju dengan itu. Oke, saya hanya bisa ngomong pendapat saya tetapi tidak lebih. Saya tak senang dengan situasi ini. Anda harus tanya dia mengapa lakukan itu, kata Thomas Doll. Pelatih asal Jerman ini cukup asing dengan sistem pemanggilan pemain di timnas Indonesia. Menurutnya, saat mengirim pemain ke timnas tidak ada laporan yang diterima pelatih klub terkait perkembangan pemain. Saya sekarang 6 bulan di sini tidak pernah dikontak dengan pelatih timnas. Tidak pernah sekalipun. Saya 56 tahun. Saya bermain sekian tahun. Saya melatih lebih dari 20 tahun. Ini pertama kalinya di hidup saya. Saya tak punya komunikasi dengan seseorang yang menanyakan hasil latihan selama ini. Saya tidak akan lebih mengomentari hal ini, pungkasnya. 6 kali kena kutukan runner-up, mampukah timnas Indonesia pecah telur di Piala AFF 2022? Timnas Indonesia datang ke Piala AFF 2022 dengan tantangan besar. Mampukah tim besutan Sintayong mengakhiri kutukan sebagai runner-up kali ini? Seperti diketahui, sebentar lagi fans timnas Indonesia akan menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala AFF 2022. Ajang ini akan bergulir pada 23 Desember 2023 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Jelang Piala AFF 2022, Sintayong telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti TC di Bali sejak 28 November 2022 lalu. Uniknya, Sintayong dengan berani merombak skuadnya dengan mencoret beberapa nama yang mentas di Piala AFF 2022, seperti Evan Dimas hingga Ezra Walian. Alasan terbesar mereka dicoret karena menurutnya performa di klub. Meski begitu, fans Garuda tetap tidak panik karena timnas Indonesia baru saja memiliki sejumlah pemain baru. Misalnya, bintang naturalisasi Jordi Amat hingga dipanggilnya kembali bumper naturalisasi Bali United ke timnas Indonesia, Ilija Spasojevic. Dengan adanya mereka, timnas Indonesia diprediksi bisa terbang lebih tinggi dengan meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah. Timnas Indonesia sendiri tergabung ke dalam grup A bersama juara bertahan Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja. Sebelum membahas peluang timnas Indonesia menang trofi Piala AFF 2022, Indosport akan menengok kembali keuntungan timnas Indonesia yang selalu menghantui timnas Indonesia di turnamen ini. Sebanyak 10 peserta tim-tim nasional di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan mengikuti Piala AFF 2022 yang akan digelar mulai 20 Desember mendatang. Jika menilik sejarah turnamen ini, timnas Indonesia selalu terkena kutukan finalis. Timnas Garuda tercatat 6 kali lolos ke final Piala AFF sejak turnamen ini diselenggarakan pada 1996. Pada edisi terakhir atau Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura, timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar juara. Saat itu tim besutan Sintayong tersebut harus takluk dari juara 5 kali turnamen, Thailand, dalam 2 leg pada final dengan skor agregat 2-6. Setelah tumbang 4-0 di leg pertama, timnas Indonesia hanya mampu menahan seri Thailand 2-2 dalam final kedua yang berlangsung pada 1 Januari 2022 lalu.